Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di SMA Negeri 2 Pandeglang, khususnya untuk siswa-siswi baru tahun ajaran 2021-2022. Saya Bintang Ramadan sebagai Ketua OSIS periode 2020-2021. Dan saya Marisa Fatmawati sebagai Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Sayang banget nih, kita belum bisa ketemu di acara MPLS secara langsung ini karena mengingat kasus pandemi COVID-19 yang belum mereda. Tapi semoga tidak mengurangi rasa semangat kalian ya untuk mengenal lebih jauh tentang Samakta. Nah, di sini kami akan mengajak kalian untuk mengenalkan organisasi dan ekstrakurikuler apa saja yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang. Ada apa aja sih? Dimulai dari yang pertama. Yuk ikutin kita. Nah, yang pertama ada OSIS. Teman-teman semua pasti sudah tidak asing kan dengan OSIS? Apa sih OSIS itu? OSIS adalah kepanjangan dari organisasi siswa intersekolah yang dibentuk dari mulai jenjang sekolah menengah pertama atau SMP dan sekolah menengah atas atau SMA. Dalam strukturnya, pengurus OSIS dipilih sendiri oleh siswa dalam lingkup sekolah untuk mencapai tujuan dan keterampilan tertentu serta memupuk nilai organisasi dan musyawarah dalam sebuah kelompok. Nah, OSIS sendiri memiliki dua kegiatan, yaitu dibagi menjadi dua macam, kegiatan rutin dan kegiatan insidental. Yang dimana kegiatan insidental ini adalah kegiatan yang hanya dilakukan beberapa kali saja. Nah, kegiatan rutin di sini contohnya seperti membantu melaksanakan kegiatan upacara bendera dan membantu pelaksanaan kegiatan pengajian di hari Jumat. Dan masih banyak lagi. Dan untuk kegiatan insidental itu sendiri menyangkut dengan acara-acara yang diadakan di sekolah yang tentunya berkaitan dengan program kerja OSIS. Apa aja sih program kerja OSIS? Banyak sekali nih program kerja OSIS di SMA Negeri 2 Pandeglang. Yang pertama ada Samakta Anniversary atau ulang tahun SMA 2 Pandeglang. Yang kedua ada Liga Voli. Dan yang ketiga ada PASTA, Pentas Seni Anak Samakta. Yang keempat ada Graduation atau perpisahan kelas 12. Yang kelima ada MPLS. Yang keenam ada Samakta Merdeka atau 17 Agustusan. Yang ketujuh ada pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Yang kedelapan ada Pekan Bahasa. Dan yang terakhir kesembilan ada Liga Futsal Samakta. Nah, manfaat apa sih yang bisa kita ambil dari OSIS? Yang pertama itu melatih jiwa kepemimpinan, yang kedua menjadikan wadah kegiatan yang positif, yang ketiga menjadi sarana komunikasi antar siswa, yang keempat melatih jiwa berorganisasi, dan yang terakhir mewadahi ekstrakurikuler yang lain. Nah, sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari OSIS, tapi yang tadi saya sebutkan yaitu menjadi manfaat secara garis besarnya. Nah, itu dia seputar organisasi OSIS di SMA Negeri 2 Pandeglang. Kita lanjut yuk ke organisasi selanjutnya. Halo adik-adik, salam kenal ya. Nama saya Kesit Hadi Baskara, saya sebagai Ketua MPK periode 2020-2021. Dan saya Rani Agustin sebagai Wakil Ketua MPK periode 2020 sampai 2021. Kita dapat apa nih? Wah, jadi kita diminta buat ngejelasin apa itu MPK. Nah, kebetulan banget di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan secara singkat mengenai organisasi MPK. MPK perannya penting juga loh dalam organisasi sekolah. Kira-kira apa sih MPK itu? Nah, MPK merupakan kepanjangan dari Majelis Perwakilan Kelas, yang mana MPK merupakan suatu organisasi yang berada di tingkatan SMP maupun SMA. Nah, MPK juga bertugas sebagai mitra kerja pengurus OSIS dalam menjalankan tugasnya. Nah, struktur MPK terdiri dari inti yang strukturnya sama seperti OSIS. Ada ketua dan wakil, 2 sekretaris, dan 2 bendahara. Adapun anggota lainnya dibagi ke dalam beberapa divisi. Yang pertama ada divisi aspirasi. Tugasnya yaitu menampung, menyalurkan, dan bertanggung jawab terhadap angket aspirasi siswa kepada sekolah guna menjadikan sekolah kita lebih baik lagi ke depannya. Yang kedua, ada divisi eskul. Tugasnya yaitu mencatat rekapan dari seluruh ekstrakurikuler, baik itu dari struktur organisasinya, jadwal latihan, sampai jumlah anggota mereka. Selain divisi aspirasi dan divisi ekskul, di MPK juga terdapat divisi OSIS. Nah, divisi OSIS ini bertugas untuk mencatat hasil dari setiap kumpulan yang dilakukan oleh OSIS. Kemudian, di MPK juga terdapat 3 tugas pokok. Nah, 3 tugas pokok ini kita sebut dengan 3M. Untuk 3M kali ini bukan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Tapi 3M kali ini yaitu membantu, mencatat, dan mengawasi kinerja OSIS selama
masa jabatan mereka berlangsung. MPK juga punya program kerja loh. Program kerja MPK terbagi ke dalam dua. Yang pertama ada program kerja rutin. Di antaranya yaitu bekerja sama dengan OSIS dan ikut serta membantu dalam mensukseskan seluruh kegiatan atau event-event yang dilaksanakan oleh OSIS. Sedangkan untuk program kerja khusus daripada MPK yaitu melaksanakan pemilihan ketua OSIS, yang mana MPK bertugas untuk melakukan dan menyusun prosedur baik dari tes tulis, tes wawancara, debat terbuka, dan melaksanakan pemungutan suara secara langsung yang dilakukan oleh warga sekolah. Selain itu ada juga sidang pleno yang biasa kita lakukan ketika pemilihan ketua dan wakil ketua dari OSIS maupun MPK itu sendiri. Nah, dari sini teman-teman semua udah tahu kan apa itu MPK dan bagaimana? MPK itu berbeda ya dengan OSIS, bisa dilihat dari logo dan program kerja yang telah kita sebutkan di atas. Jadi, buat adik-adik yang pernah mengikuti organisasi OSIS dan ingin mendapatkan pengalaman baru dalam berorganisasi, MPK ini cocok banget loh buat kamu. Wah, kayaknya kalau kalian bisa ikut dan bergabung bersama kami di MPK Samakta, akan seru banget loh. Jadi, untuk kalian yang ingin mendaftar menjadi bagian dari MPK Samakta, kami tunggu ketika pendaftaran nanti dibuka ya. Kami tunggu, terima kasih. Langsung aja kita lanjut ke ekskul selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Halo kakak-kakak semuanya, perkenalkan nama saya Aldi Putra sebagai Ketua Dewan Ambalan Putra. Dan saya Melinda Ramawati sebagai Dewan Ambalan Putri. Pramuka Ambalan Sudirman Fatmawati, gugus depan 34067, 34068, Pangkalan SMA Negeri 2 Pandeglang. Wah, kita dapat pertanyaan nih. Kenapa sih Pramuka di SMA Negeri 2 Pandeglang itu dikenal sebagai Ambalan Sudirman Fatmawati? Karena Ambalan Sudirman Fatmawati diambil dari nama pahlawan, yaitu Jenderal Sudirman yang memiliki sifat gagah, berani, dan semangat juang yang tinggi. Ambalan Sudirman dicetuskan pertama kali pada tanggal 30 September 1991. Nah, untuk Ambalan Fatmawati sendiri diambil dari nama Ibu Fatmawati, yakni beliau merupakan penjahit bendera merah putih untuk pertama kalinya pada tanggal 14 Agustus 1945. Ambalan ini dicetuskan oleh Kaucu pada tanggal 30 Desember 1991. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan di organisasi Pramuka juga memiliki berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada persami, perkemahan Sabtu Minggu, latihan gabungan, ada pengukuhan, musyawarah ambalan, pelantikan laksana bantara. Wah, banyak kali kak kegiatannya. Iya dong, masih banyak lagi pokoknya kegiatan-kegiatan menarik, kegiatan-kegiatan yang seru, dan juga menambah pengalaman kakak-kakak semuanya. Dan tak lupa pula, jika banyak kegiatan tentunya kita mendapat banyak prestasi dong kak. Wah, apa aja tuh kak prestasinya? Di antaranya, pada saat skill scout competition, kita mendapatkan juara 1 silat dan juga juara 2 tari nih. Dan juga pada saat giat prestasi UIN 2020, kita mendapatkan juara harapan 3, yakni lomba pioneering. Untuk selanjutnya, kita mendapatkan juara umum pada ajang lomba Kanira 4. Di antaranya juara 1 yel-yel, juara 1 lomba balap sarung, juara 2 egrang, dan juga mendapatkan juara bergilir nih. Banyak banget pokoknya deh. Jadi gimana nih kakak-kakak semuanya, pasti tertarik dong ya buat bergabung bersama kita di Pramuka Ambalan Sudirman Fatmawati ini. Banyak banget loh kegiatan-kegiatan seru lainnya dan juga menambahkan pengetahuan kalian semuanya. Kami tunggu kakak-kakak semuanya di Pangkalan SMA Negeri 2 Pandeglang. Kita lanjut yuk ke ekskul selanjutnya. Salam kemanusiaan. Salam. Halo adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Davin Valentino dan di sebelah saya Ratna Adiati. kami di sini menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PMR periode 2020-2021. Di sini, kami ingin mengajak kalian semua bergabung di PMR SMA 2 Pandeglang. Wah, kak ada yang nanya nih. Wah, kira-kira apa tuh? Ini yang dimaksud dengan PMR itu apa ya? Nah, yang dimaksud dengan PMR atau Palang Merah Remaja merupakan ekstrakurikuler yang berfokus di bidang kesehatan dan kemanusiaan. Di sini kita belajar banyak hal loh, mulai dari apa itu kepemimpinan, kesehatan, kebersihan, dan masih banyak lagi. Di sini juga banyak loh kegiatan seru dan menarik. Nah, contohnya seperti diklat, pendidikan dan latihan, latgab, latihan gabungan, dan jaga medis, dan gaya seru juga loh.
Proses latihannya itu setiap hari Selasa dan Kamis, di mana kita akan membahas materi tentang PMR dan praktek-prakteknya, seperti pertolongan pertama pada pingsan, patah tulang, siap siaga bencana, dan lain sebagainya. Nah, itu sekilas dari Eskul PMR SMA 2 Pandeglang. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa cek IG kita yaitu @PMRSamangta. Semoga kalian bisa menjadi bagian dari keluarga PMR Wira Samangta. Sekian dan terima kasih. Lanjut ke ekskul berikutnya. Halo adik-adik semua, salam kenal ya. Sebelumnya izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rifki, serta rekan saya. Nama saya Siti Fatidutami. Wah, kita dapat pertanyaan loh. Pertanyaannya itu, jelaskan mengenai apa itu Paskibra. Paskibra ialah suatu ekstrakurikuler yang dapat menjadi media bagi anggotanya untuk membentuk nilai-nilai penting dalam diri. Salah satunya nilai kedisiplinan. Adapun nama Paskibra Samakta memiliki nama Ajista Yuda yang bermakna maju terus tak terkalahkan di medan pertempuran. Diresmikan pada tanggal 13 Mei 2017 bersamaan dengan diresmikannya logo dan Mars Paskibra. Nah, Paskibra juga memiliki beberapa kegiatan loh. Yang pertama itu kegiatan rutin, dilakukan satu minggu 2 kali pada hari Rabu dan hari Sabtu. Yaitu selanjutnya kegiatan latfis atau latihan fisik, kegiatan PM, penjelajahan mini, kegiatan PL, penjelajahan lingkungan, dan pelantikan, latgab, yaitu latihan gabungan. Biasanya kegiatan itu dilakukan di seluruh kabupaten, semua Paskibra di Kabupaten Pandeglang. Yang selanjutnya itu, yang terakhir, seleksi. Seleksi itu ajang di mana Paskibra seluruh kabupaten mengikuti kompetisi untuk masuk dan mengibarkan bendera di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Adapun struktur organisasi Paskibra, yang pertama yaitu ada ketua dan wakil ketua, ada sekretaris 1 dan 2, bendahara 1 dan 2, humas, korlap, dan yang terakhir seksi peralatan. Paskibra juga memiliki banyak manfaat loh, salah satunya melatih fisik dan mental. Terus problem solving yang artinya itu kita diuji untuk berbicara cepat, ada kedisiplinan, ada teamwork atau kerjasama, cara beretika, dan terakhir respect terhadap teman. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai apa itu Paskibra yang terutama di Samakta ini. Gimana adik-adik? Apakah tertarik dengan Paskibra? Pastinya dong. Jika kalian mengikuti Paskibra, kalian juga bakal mendapatkan teman baru, pengalaman baru, dan tentunya wawasan yang lebih luas lagi. Nah, selain itu pula, mental kalian akan terbentuk dan kepribadian kalian pun akan terbentuk walaupun hanya sedikit. Untuk lebih jelasnya, jika kalian ingin lebih tahu lebih mendalam, kalian bisa lihat di IG Paskibra Samakta. Sampai bertemu di lapangan ya, dan terima kasih. Lanjut ekskul selanjutnya. Halo adik-adik, salam olahraga. Sebelumnya, selamat ya buat kalian yang udah keterima di SMA 2 Pandeglang. Perkenalkan, nama gua Gila Rizky Firdaus. Nama gua Tubagus Muhammad Andika Surya Putra. Nah, di sini kita dapat challenge untuk menjelaskan sedikit tentang ekstrakurikuler basket Samakta. Ada apa aja sih di ekstrakurikuler ini? Nah, di Samakta Basketball kita punya 2 pelatih. Yang pertama itu Coach Kusmanadi atau kita sebut Coach Andi. Beliau melatih kita dari 2011. Dan yang kedua Coach Asari Notdiana. Beliau juga adalah guru di SMA 2 Pandeglang dan dia juga melatih kita 2 tahun belakangan ini. Eskul basket Samakta juga punya julukan loh. Julukannya yaitu Gladiator Samakta. Julukan Gladiator bermakna yaitu petarung jati yang memiliki senjata sesuai dengan logo yang kita miliki ini. Nah, dari setiap pemain basket Samakta ini mengeluarkan sebuah skillnya dan kemampuannya untuk meraih kemenangan. Dan juga kita juga menganggap sebuah kegagalan atau kekalahan itu bukanlah akhir, merupakan awal sebuah keberhasilan loh. Selain itu, kita juga punya banyak prestasi dan kejuaraan yang kita ikuti. Tapi karena adanya pandemi COVID-19 ini, jadi kita akan memberitahu kalian beberapa prestasi-prestasi kita. Yang pertama,
juara 1 tingkat Kabupaten Pandeglang 2019, juara 2 tingkat Kabupaten Pandeglang 2019, dan juara 2 3x3 KU16 2018, dan masih banyak lagi prestasi dan kejuaraan-kejuaraan yang kita ikuti loh. Kemudian kita juga ada jadwal latihan rutin ini 3 minggu sekali. Yang pertama di sore hari, yaitu hari Selasa. Yang kedua sore hari di hari Kamis, dan yang terakhir di pagi hari di hari Minggu. Untuk jadwal juga sering berjalannya waktu sering berubah ya. Nah, bukan hanya kejuaraan dan prestasi saja yang ada di Galeri Samakta, tapi kita juga punya agenda tahunan atau bisa disebut event tahunan yang kita selenggarakan, yaitu yang bernama Ramadan Cup. Nah, Ramadan Cup ini kita selenggarakan 1 tahun sekali di bulan suci Ramadan. Event ini kita selenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi kekeluargaan antara pelatih, alumni, dan pemain SMA yang masih aktif. Wah, tentunya sangat keren dan seru juga loh di Eskul Basket ini. Nah, tentu dong. Jadi buat kalian yang ingin menjadi bagian dari kita atau bagian dari keluarga basketball Gladiator Samakta, kalian bisa follow IG-nya di @gladiator_samakta. Nah, di situ ada info-info untuk pendaftaran bila mana kalian ingin mengikuti ekstrakurikuler basketball. Ya, pokoknya jangan lupa ya follow IG-nya, yaitu @gladiator_samakta. Terima kasih dan kita tunggu aksi kalian di lapangan. Do you know, Japanese Club didirikan pada tahun 2015. Japanese Club adalah salah satu eskul bahasa Jepang yang ada di SMA Negeri 2 Pandeglang ini. Nah, di dalam Japanese Club ada kegiatan-kegiatan apa aja sih, Senpai? Oke, jadi di dalam eskul Japanese Club Samakta ini sebenarnya kita lebih berfokus kepada menggunakan percakapan bahasa Jepang sehari-hari atau yang sering kita sebut sebagai kaiwa, dan mengenal huruf-huruf bahasa Jepang seperti hiragana, katakana, dan huruf kanji. Ih, kayaknya bosen banget deh, Senpai. Jangan salah, di dalam eskul bahasa Jepang ini masih banyak loh kegiatan-kegiatan seru dan menarik lainnya. Seperti apa aja, Senpai? Yang pertama, kita sering membuat kaligrafi dari huruf Jepang atau yang biasa disebut sodo. Dan yang kedua, kita sering juga membuat kimono dari origami. Dan yang terakhir, kita itu ada kegiatan-kegiatan random loh. Kegiatan randomnya seperti apa aja, Senpai? Kayak seperti main game bersama Senpai, nobar anime, dan tebak-tebakan karakter anime. Dan bagi kalian yang minat untuk belajar bahasa Jepang, kalian bisa bergabung ke eskul Japanese Club Samakta. Dan untuk pendaftarannya, kalian bisa DM IG-nya Japanese Club Samakta yang ada di bawah ini ya. Oke, Nara, lanjut ke selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ladies semua, apa kabar? Saya harap kalian semua sehat dan selalu berada dengan Allah SWT. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat datang di SMA 2 Negeri Pandeglang. Semoga ini merupakan jalan terbaik bagi kalian untuk mengembangkan diri dan merasa sukses tentunya. Perkenalkan, kami dari Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Samakta, atau bisa disebut dengan Adiwiyata Samakta. Adiwiyata Samakta secara garis besar bisa diartikan dengan suatu gerakan nasional yang bertujuan untuk menciptakan suatu lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, dan mampu menjaga kesadaran siswa untuk selalu mencintai lingkungan sekolahnya. Terlepas dari itu semua, kita juga memiliki program tahunan ini yang bisa kalian ikuti. Yang pertama itu ada peribadatan, pengelolaan, pengolahan, dan juga pembuatan yang secara tradisional maupun modern yang kami kelola melalui divisi-divisi serta tanggung jawabnya masing-masing. Nah, untuk pertanyaan tadi, apa aja sih Kak program-program tahunan yang sudah dilakukan oleh ADARTS itu sendiri? Jadi, di Adiwiyata Samakta itu sudah mampu menjalankan beberapa program yang diantaranya adalah bank sampah, pembuatan kompos cair, pembuatan lampu taman bertenaga surya, pembuatan briket, pemeliharaan lingkungan luar dan dalam sekolah, dan juga tanaman pohon di lingkungan sekolah. Wow, banyak juga ternyata kayak. Iya, betul sekali. Dan harapan saya, semoga nih program yang saya dan rekan saya tadi sampaikan dapat menjadi pilihan untuk kalian sebagai pengembangan diri selama bersekolah di SMA 2 Negeri Pandeglang ini, agar terciptanya karakteristik dalam diri yang baik juga nantinya. Wah, betul banget tuh Kak. Oleh karena itu, kita tunggu kehadiran kalian di kepengurusan Adiwiyata Samakta, karena tidak hanya pengalaman yang akan kalian dapatkan, tapi laba dari sebuah usaha dan juga perjuangan akan kalian dapatkan juga di sini.
Dan jangan lupa untuk mengunjungi media kami juga ya di bawah ini. Akhir kata, tak lupa kami selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adiwiyata Samakta, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja keras, bijak tuntas. Kita lanjut ke selanjutnya yuk.